Padepokan Matahari sukses mendunia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Raden Arya Wibawa, Guru Besar Padepokan Matahari. Hari ini tanggal 19 Oktober 2024, malam Minggu. Saya sedang bersantai, berbincang-bincang dengan keluarga saya, keluarga besar Padepokan Matahari. Bertiga saya nih. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di skip, karena kalau Anda skip, Anda tidak akan paham apa yang kami bicarakan. Jadi tonton sampai habis, jangan di skip, oke? Lalu nanti ketika di pertengahan video Anda like videonya, lalu berikan komentar yang positif. Ketika Anda memberikan komentar yang positif, maka komentar itu akan berbalik kepada diri kalian. Ketika Anda berkomentar negatif, maka itu pun akan kembali kepada diri kalian. Jadi tonton videonya sampai habis biar nggak gagal paham. Yang kedua like, yang ketiga berikan komentar. Terima kasih. Dan kolbu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kuncinya sukses, kuncinya kalau di Quran kun fayakun, kalau di perkataan yang Prabu saciduh metu saucap nyata, itu saciduh itu omongan, metu saucap, apa yang diomongkan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan jadi. Kalau menurut Kang Dewo tentang kalimat saciduh metu saucap nyata itu perkataan siapa? Raja. Oh, raja ya, Maharaja. Di abad pertama, tahun berapa itu? Sekitar tahun 200-an. Tahun 200 Masehi. Ayo udah lahir belum? Baru 200. 200 Masehi. Terus lalu yang mempopulerkan yang Prabu Siliwangi. yang mempopulerkan kalimat itu Ya, untuk menyemangati para prajuritnya, para senabrianya. Bahasa keren nih kalau gua ngomong A, pas jadi A. bahasa kerennya. Bahasa keren. Tapi Kalau aslinya artinya apa itu? saciduh metu saucap nyata itu itu arti tua. Saucap nyata. Jatuh lu jatuh. Apakah itu bisa disamakan dengan kalau di Sumatera si pahit lidah? Sama. Sama. Itu juga. Itu juga ya. Itu. Cuman beda cai beda tampian. Ya. Beda cai beda tampian. Artinya apa tuh? Pindah tempat harus beradaptasi dengan itu. Bahasa dan kultur. Bahasa dan kultur. Berarti kalimat saciduh metu saucap nyata itu bukan sembarangan ya? Itu sangat bertuah. Sangat bertua ya? Sangat bertuah. Bukan cuma sangat. Di zaman itu ya. Di zaman itu Jung gempur. Itu udah perintah Bihwan itu strategi. Itu pasti menang. Kalau udah Jung nindak itu udah pasti menang. Makanya kemaharajaan itu dipegang yang kamu. Iya. Kemaharajaan tadi ya. Nah, berarti ini kan yang kalau untuk zaman sekarang yang mempopulerkan kalimat saciduh metu saucap nyata siapa? Adalah Ki Raden Arya Wibawa. Saya dapat kalimat saciduh metu saucap nyata dapatnya Kang tahun 2011. 2011 saya lagi perjalanan, saya mendapatkan kalimat itu di Gunung Salak saya dapatnya. Berarti waktu di Padepokan pertama sering saya mengucapkan kalimat saciduh metu saucap nyata, Akang kaget. Kenapa bukan orang Sunda? Nah, kenapa bukan orang Sunda? Kenapa orang Medan? Yang kedengeran ke kuping saya waktu itu.
Kalau yang digolek, yang diceramah itu banyak yang ngomong. Iya. Tapi kalau untuk ngobrol begini ya, waktu di frame 1 ya sekaget. Sudah yang ngomong ini. Kenapa bukan orang Sunda ya? Kenapa yang mempopulerkan ya? Untuk zaman sekarang loh. Kenapa sih Raden Arya gitu ya? Itu dia. Orang Sumatera ya. Kalau memerankan misalnya jadi golek diperankan, misalnya yang muncul tokoh goleknya Bima misalnya atau Arjuna. Iya. Dalangnya misalnya Abah Cecep Supriyadi, itu kan memerankan. Tapi kalau ngobrol langsung begini, ya saya baru dengar waktu itu dari Akang pasti. Padepokan ya. Subhanallah. Nah, ada pertanyaan nggak? Ini kita sambil santai nih. Ini buat di konten kita nih di Padepokan. Tentang berarti judulnya apa nih kita buat? Videonya. Bisa disebut kajian. Tuh. Ini mah ngobrol santai lah. Sambil dengerin kiai ceramah. Gitu. Jadi pesan saya buat Akang, ayo sama-sama kita bersinergi. Jadi pemirsa, Akang ini, beliau ini memiliki skill di bidang kesenian dan beliau juga kerjanya di Pemda Cibinong, Kabupaten berarti ya? Kabupaten. Kang Dewo, saya manggilnya Akang karena Sunda ya. Sama saya juga manggilnya Akang, sama-sama Akang lah, panggilannya Akang aja lah. Kita lagi mencoba untuk mengcombine segala macam tentang keilmuan, mengcombine segala macam keilmuan, karena kita ini saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada seseorang yang memiliki perfect, sempurna dalam segala hal. Tapi kita di sini saling mengisi satu sama lain. Saya di bidang spiritual, saya mengerti tentang hal-hal yang namanya spiritual maupun hal-hal yang namanya kegaiban. Tapi saya tidak mengerti, saya tidak tahu persis tentang ilmu kesejarah. Sejarah tempo dulu maupun tempo sekarang. Nah, saya ngobrol, berdiskusi dengan Kang Dewo yang memang punya background dan beliau juga tahu tentang literatur sejarah. Makanya saya sharing sama Kang Dewo. Nah, saya tidak mengerti tentang seni. Gendang rampak itu apa? Tentang tarian itu apa? Ya berkaitan dengan seni musik lah, tapi yang memang tentang berkaitan seni musik Sunda atau Jawa Barat. Allah digerakkan ya satu manusia untuk datang ke Padepokan Matahari. Nah, beliau ini Kang Oman ini, dan insya Allah next kedepannya kita bisa bersinergi satu sama lain. Jadi kelebihan yang di saya punya kekurangan, tidak mengerti tentang seni dan budaya. Ya kalau tentang penjelasan budaya ya mengertilah sedikit-sedikit, tapi tentang musik seni saya belum paham sekali. Nah, saya bertanya dengan beliau ini. Nah, saya tidak mengetahui tentang literatur sejarah negeri ini. Walaupun sedikit tahu, tapi belum tahu semua. Karena tadi manusia itu punya kekurangan. Manusiawi, namanya juga manusiawi, masih punya kekurangan. Saya bertanya sama Kang Dewo. Kalau di sini saya manggilnya Prof aja. Kalau si ini kameramen ini yang megang kamera ini manggilnya apa, Bung? Dosen. Dosen. Dosen ya. Dosen, jadi asik kita ini ngobrol santai sambil ngopi, sambil merokok. Insya Allah nanti ini tempat kita akan jadikan, ya kafe lah, kafe tempat kumpul anak-anak bangsa, putra-putri bangsa untuk santai di sini, untuk menghilangkan penat atau kalau dibilang ngilangin galau lah ya, menghilangkan galau, suntuk,
stres, pokoknya hal-hal yang itulah ya, berkaitan dengan pikiran. Kafe anti gabut. Kafe anti gabut. Keren juga tuh. Cocok. Udah. Menyatakan. Keren juga tuh kafe anti gabut, keren. Iya, bagus. Kafe anti gabut. Nanti kita hitung dulu pakai ilmu. Bahasa keren. Gaul. Nanti kalau kita buatnya namanya kafe merah putih, Terlalu apa? takut nanti ada juga, Kang, banyak juga nih anak-anak bangsa nih, Kang, yang memang tidak paham tentang merah dan putih, sehingga mereka biasa-biasa saja gitu kan. Tapi kalau kita buat kayak, maaf ini Kang yang di Cirebon, Padepokan Anti Galau, tenar kan? Tenar ya Kang, siapa namanya? Pas kalau itu. Yang di YouTube, Iya. yang ngobatin. Stomi. Ujang Bustomi, Kang Ujang Bustomi. Maaf ya, saya ngomongin ente dikit. Nanti insya Allah kita jumpa, kita ngopi bareng Kang Ujang Bustomi. Ujang Bustomi dengan nama Padepokan Anti Galau. Namanya sih simpel kan, nyentrik lah. Bener dia terkenal. Nyentuh milenial. Nyuntuh milenial. Nah, Gabut itu kan bahasa milenial sekarang yang lagi populer. Lagi Jadi kayaknya memang spontanis. Jadi gimana kalau kita ketuk saja udah. itu aja. Oke, Anti gabut. Keren. Gabut itu kan bermaknanya banyak. Iya. Gabut pemikiran, galau pemikiran, Kalau hati ya. galau hati, galau tentang tidak tahu sejarah, galau tentang tidak tahu tentang seni dan budaya. Gabut itu kan umum. Boleh ketuk? Betul ya. Kafe Budaya Nusantara. Cuma slogannya anti gabut. Benar ya. Nanti dihitung dulu lah pakai ilmu ya, karena segala sesuatu ada ilmunya. Tuh. Ada ilmunya, dan saya paham tentang ilmu hitungan tadi. Nanti saya hitung dulu. Ini kebetulan malam ini saya lagi bermusyawarah, lagi sharing sesama anak-anak bangsa ya, putra bangsa yang memang saya mencintai negeri ini. Kang Dewo juga sama, Kang Oman juga sama, Kang Sahril juga sama, mencintai merah putih, mencintai negeri ini, mencintai budaya adat istiadat negeri ini. Lagi berumbuk, insya Allah kita akan buat kafe anti galau aja lah. Kafe Anti anti gabut. gabut. Kafe anti gabut. Jadi buat yang nonton video ini, jangan lupa ditonton videonya ya sampai habis. Lalu juga jangan lupa diberikan komentar. Jangan lupa juga di like tombolnya, gambar jempolnya, di share. Anda yang nonton wajib nanti datang ke kafe anti gabut. Tunggu launchingnya ya. Hah? Tunggu launchingnya. Tunggu launchingnya, insya Allah Launching. kita akan buat kafe ini, kita akan viralkan kafe ini hanya ada di Padepokan Matahari. Oke, terima kasih Kang Dewo. Terima kasih juga buat Kang Oman atas datang silaturahminya. Insya Allah kita akan terus bersaudara sampai akhir hayat. Walaupun banyak yang membicarakan saya, membicarakan Kang Dewo, membicarakan Kang Oman, bodoh amat. Ya, kita tetap akan bersatu sampai akhir hayat, sampai hembusan napas terakhir. Kita akan jadi saudara ya, kita akan jadi keluarga. Makasih semuanya. Saya doakan kalian semua sukses tanpa batas. Kalian semua dipenuhi dengan keberlimpahan keuangan finansial. Kalian semua segala hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. God bless you. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.